Kebakaran dahsyat terjadi di 7 apartemen di Hong Kong pada Rabu waktu setempat. 44 orang tewas, diantaranya 2 warga negara Indonesia. Sebanyak 2 warga negara Indonesia menjadi korban tewas dalam kebakaran dahsyat yang melanda 7 apartemen di Hong Kong. Total 44 orang tewas dan ratusan lainnya hilang akibat kebakaran hebat yang menghanguskan 7 apartemen di Wang Fuk Court, Tai Po, Hong Kong, Rabu 26 November 2025. Konsul Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Hong Kong telah berkoordinasi intensif dengan Hong Kong Police Force untuk memonitor kondisi di lapangan dan memantau WNI. Hingga saat ini ada 2 orang WNI yang dinyatakan meninggal dunia. 2 orang lainnya mengalami luka-luka. Dan ini merupakan pernyataan resmi KJRI Hong Kong yang diterima CNN Indonesia.com pada Kamis. Dan lalu pernyataan itu lagi, semua korban ini merupakan pekerja migran Indonesia atau PMI dari sektor domestik. KJRI Hong Kong sudah menghubungi keluarga WNI terdampak guna memberikan kejelasan informasi sekaligus menginformasikan langkah penanganan selanjutnya. Selain itu, KJRI juga berkoordinasi dengan otoritas setempat dan agen ketenagakerjaan terkait guna pengurusan repatriasi jenazah serta hak-hak terkait. Dalam rilis ini, KJRI Hong Kong menyatakan terus berkomunikasi dengan otoritas setempat dan berbagai pihak untuk memantau perkembangan situasi serta memberikan pendampingan lanjutan kepada WNI yang terdampak. Dan hingga saat ini, tim tanggap darurat Hong Kong juga masih berpacu dengan waktu untuk menemukan korban selamat dari kebakaran kompleks perumahan yang mematikan ini. Stasiun televisi pemerintah Tiongkok, China Central Television, pada Kamis 27 November ini melaporkan 44 orang dipastikan tewas dalam kobaran api yang masih berkobar. Dan dalam rekaman yang disiarkan oleh CCTV dan ditayangkan pada Kamis, tim tanggap darurat termasuk petugas pemadam kebakaran berjuang untuk memadamkan api besar yang menghanguskan menara-menara hunian yang tinggi dan dilapisi peranca bambu yang mudah terbakar. Sementara itu staf medis merawat warga yang dievakuasi. Kantor distrik Tai Po setempat, menara-menara yang terbakar ini terlihat digunakan sebagai tempat penampungan sementara bagi para pengungsi. CCTV menambahkan bahwa tim tanggap darurat terus bekerja sepanjang waktu untuk menyelamatkan dan juga memberikan dukungan bagi para korban luka. Seorang petugas pemadam kebakaran termasuk di antara 44 korban tewas, sementara 45 orang dirawat di rumah sakit dalam kondisi kritis. Ini merupakan ungkapan dari kepolisian Hong Kong dalam konferensi pers sebelum fajar. Harga properti yang meroket di Hong Kong ini telah lama jadi pemicu ketidakpuasan sosial di kota tersebut, dan tragedi kebakaran ini semakin menyulut kebencian terhadap pihak berwenang jelang pemilihan legislatif di seluruh kota pada awal Desember. Dan insiden ini jadi salah satu kebakaran yang paling mematikan dalam beberapa dekade di Hong Kong. Wilayah dengan beberapa blok apartemen tertinggi dan terpadat di dunia ini. Saat kebakaran terjadi, sejumlah gedung sedang direnovasi dan terlihat banyak peranca bambu sebagai bagian dari konstruksi. Dan hingga kini penyebab kebakaran masih diselidiki. Menurut penyidikan awal, petugas menemukan styrofoam di dalam gedung. Pihak berwenang mengatakan styrofoam ini menyebabkan api menyebar lebih cepat di dalam blok dan membakar apartemen melalui koridor.